Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama adalah tentang definisi manajemen operasional dan produktivitas. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu definisi dari manajemen operasional. Masih ingat ya, manajemen operasional itu adalah untuk merubah input menjadi output. Input menjadi output. Di sini input itu terdiri dari beberapa unsur ya. Mungkin Anda sudah pernah mempelajari di pengantar manajemen bahwa input perusahaan itu minimal terdiri dari 5M 1T. Dan perkembangannya di sini juga ditambah dengan M yang berikutnya. 5M yang utama di sini adalah terdiri dari man, money, material, method, dan mesin. T di sini adalah time. Dan M di sini adalah market. Karena ketika kita sudah membuat perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, kita harus sudah bisa menentukan pasar kita. Pasar yang kita tuju itu mau menengah atau menengah ke bawah ataupun untuk pasar atas. Itu harus sudah ditentukan di sini. Kemudian outputnya di sini bisa berupa barang dan jasa. Jadi misalnya saya contohkan ya, perusahaan perbankan, inputnya di sini adalah karyawan, kemudian peralatan permesinan, kemudian juga metode perekrutan, kemudian juga pasarnya itu mau bank konvensional ataupun bank syariah. Kemudian juga setelah di sini diproses menjadi outputnya itu adalah berupa pelayanan dari produk perbankan itu sendiri. Itu adalah contoh dari perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan proses manajemen operasional atau manajemen produksi. Contohnya tadi adalah perusahaan bank. Input dan outputnya sudah tahu ya tadi. Kemudian di sini yang contoh berikutnya yang sering Anda lihat adalah universitas. Inputnya apa? Inputnya adalah mahasiswa, dosen, karyawan. Ini termasuk input untuk yang man-nya. Kemudian metodenya. Di sini adalah proses pembelajarannya. Sarprasnya. Kemudian di sini setelah input, output yang ada di universitas itu adalah lulusan atau alumni. Alumni yang seperti apa? Kalau di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, alumninya harus yang berjiwa ulul albab, yang memiliki 4 pilar. Masih ingat pilarnya? Yang pertama adalah di sini terkait dengan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan
secara profesional. Ya, jadi di sini ketika Anda lulus, Anda akan menjadi sarjana manajemen yang berjiwa ulul albab yang memiliki 4 pilar yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, nanti Anda bisa mencari contoh lagi sendiri yang terkait dengan beberapa perusahaan yang di sini berproses untuk merubah input menjadi outputnya. Selain bank, universitas, rumah sakit, kemudian juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang lainnya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk membahas sejarah dari manajemen operasional. Sejarah manajemen operasional ini dimulai puncaknya pada saat revolusi industri oleh Charles Babbage di Prancis. Revolusi industri karena pada saat revolusi industri ini di tahun 1800-an mulai berkembang industri jasa. Dan yang perlu Anda ketahui, manajemen operasional di sini adalah ilmu yang paling tua dibandingkan dengan ilmu-ilmu manajemen yang lainnya. Karena di sini pada saat revolusi industri itu juga mengalami perubahan yang nyata ketika perusahaan manufaktur yang ada di Prancis, yang ada di Inggris itu mengalami mass production, sehingga di sini ada perubahan tenaga kerjanya dari tenaga kerja manusia berubah menjadi tenaga kerja mesin. Sehingga di sini banyak perusahaan yang akhirnya mau tidak mau harus bisa mempelajari tentang manajemen produksi atau manajemen operasional. Setelah kita mempelajari tentang sejarah manajemen operasional, kita akan membahas tentang alasan-alasan kenapa perlu mempelajari tentang manajemen operasional. Alasan yang pertama, alasan kita belajar manajemen operasional. Manajemen operasional itu merupakan bagian dari fungsi utama di dalam perusahaan. Bagian utama di dalam perusahaan itu misalnya di sini ya saya contohkan satu bagian utama dari perusahaan. Bagian-bagian utama di dalam perusahaan ini terdiri dari misalnya manajemen SDM, kemudian keuangan, dan di sini salah satunya manajemen produksi atau operasional. Kemudian di sini manajemen pemasaran. Kalaupun misalnya perusahaan yang bergerak di dalam teknologi informasi biasanya juga memerlukan fungsi yang berikutnya adalah fungsi manajemen sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, karena dia akan memproduksi barang-barang yang mempunyai teknologi. Kemudian yang kedua alasannya adalah di sini manajemen operasional merupakan bagian yang termahal di dalam perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam manajemen operasional tadi kita lihat definisinya adalah proses untuk merubah input menjadi output. Di mana di sini untuk inputnya itu adalah terkait dengan pembelian bahan baku, kemudian mesin-mesinnya, kemudian bagaimana itu nanti prosesnya akhirnya bisa mendapatkan satu outputnya bisa berupa barang dan jasa. Jadi di sini manajemen operasional merupakan bagian yang termahal di dalam satu perusahaan karena dia akan memproses input menjadi outputnya itu.
Kemudian yang ketiga, di sini Anda perlu mempelajari tentang manajemen operasional karena Anda nantinya itu akan menjadi seorang manajer. Anda kan seorang yang lulus di jurusan manajemen ya. Minimal nanti Anda bekerja itu bisa menjadi seorang manajer. Amin. Manajer apa saja, bisa manajer apa saja itu. Tetapi di sini meskipun Anda tidak tidak menjadi manajemen operasional, tetapi Anda juga harus tahu apa itu isi di dalam manajemen operasional itu. Kemudian yang keempat, apalagi ketika Anda nanti menjadi manajer operasional ya, karena ketika Anda menjadi manajer operasional, Anda tentu harus lebih memahami bagaimana proses merubah input menjadi outputnya. Mencari ilmu tentang manajemen operasional. Itu adalah beberapa alasan kenapa di sini manajemen operasional itu juga harus dipelajari di dalam jurusan manajemen. Kembali lagi kita lanjutkan untuk subbab berikutnya, masih di bab 1 tentang manajemen operasional dan produktivitas. Kita akan membahas tentang apa itu produktivitas. Produktivitas itu adalah perbandingan antara output dan input. Produktivitas. Jadi ketika Anda nanti bekerja di dalam perusahaan, produktivitas Anda itu akan selalu dinilai oleh perusahaan. Apakah naik ataupun juga turun. Ketika turun nanti juga akan ada surat peringatan dari perusahaan ya. Baik, kita contohkan kalaupun misalnya di sini Anda belum bekerja, saya contohkan untuk produktivitas itu adalah yang sudah pernah Anda lakukan selama ini adalah dengan menghitung produktivitas Anda selama semester per semesternya. Jadi sekarang karena Anda semester 5, Anda bisa menghitung produktivitas Anda di semester 1, 2, 3, dan 4. Kita bandingkan dulu ya untuk produktivitas Anda di semester 3. Semester 3 misalnya outputnya IPK-nya 3,5 dibagi inputnya di sini saya contohkan adalah kiriman Anda setiap bulan itu kita umpamakan 1 juta dikalikan 5 bulan karena efektif di dalam satu semester itu biasanya 5 bulan masa kuliahnya, berarti 3,5 dibagi 5 juta. Kemudian kita bandingkan ya nanti ini hasilnya berapa. Kemudian di semester 4 misalnya di sini ada kenaikan. Produktivitas Anda itu IPK-nya naik jadi 3,75. Tetapi di sini inputnya tetap sebesar 5 juta. Nanti akan kita bandingkan apakah di sini ada indikator kenaikan produktivitas atau tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk hasilnya di sini yang pertama 3,5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,7. Sedangkan di sini ketika ada kenaikan IPK, Anda di sini IPK-nya di semester 4 itu adalah 3,75, sedangkan input Anda itu tetap sebesar 5 juta, itu hasilnya adalah 0,75. Di sini akhirnya kita bisa melihat adanya peningkatan produktivitas ya. Produktivitasnya naik sebesar 0,05. Ketika produktivitas Anda naik, Anda bisa laporan kepada orang tuanya. Bukan berarti terus nambah input atau uang bulanannya ya. Kalau sekarang nggak bisa ya, minta uang bulanan.
Setelah kita mengetahui adanya kenaikan produktivitas, kita akan juga menghitung bagaimana produktivitas itu bisa turun ya. Misalnya tadi itu di semester 3 itu Anda produktivitasnya 0,7, pada semester 4 misalnya ya. Ini semester 4, IPK Anda turun jadi 3. Kemudian uang bulanan Anda tetap tadi sebesar 5 juta. Berarti 3 dibagi 5 menjadi 0,6. Dari 0,7 ke 0,6 berarti di sini ada penurunan produktivitas sebesar 0,1. Ketika ada penurunan produktivitas, kalaupun misalnya Anda bekerja di perusahaan, biasanya akan mendapatkan surat peringatan ya. Tetapi kalaupun misalnya di sini Anda masih kuliah, nanti akan dapat nasihat-nasihat khusus dari orang tuanya supaya Anda bisa memperbaiki IPK-nya lagi. Kemudian di sini berarti bisa Anda lihat ya, produktivitas itu naik apabila tadi syaratnya adalah outputnya naik, meskipun di sini inputnya tetap. Ya. Dan produktivitas bisa turun apabila di sini outputnya turun dan juga inputnya tetap. Oke. Kemudian coba kita lihat misalnya ya, apakah ketika di sini patokannya semester 3 0,7, apakah ketika misalnya di semester 4 IPK-nya tetap 3,5, kemudian di sini inputnya kita kurangi, misalnya ada pengurangan kiriman Anda bulanannya, bulanannya menjadi 4 juta. Jadi di sini nanti 3,5 dibagi 4. Jadi hasil di semester 4 ini, meskipun di sini IPK-nya Anda itu sama dengan di semester 3 sebesar 3,5, tetapi di sini ada penurunan input sebesar 4 juta. Di sini hasilnya 3,5 dibagi 4 juta adalah 0,875. Kita lihat ya, kita bandingkan. Produktivitas di sini patokannya adalah produktivitas di semester 3. Ketika di semester 3 hasilnya 0,7 dan di semester 4-nya adalah 0,875, berarti ada kenaikan produktivitas sebesar 0,175 kenaikannya. Ya. Berarti di sini syarat produktivitas itu naik, selain outputnya naik dan inputnya tetap, bisa juga dengan syarat bahwa outputnya tetap dan inputnya berkurang. Syarat kenaikan produktivitas. Oke, sudah paham ya dari sini untuk produktivitas. Contoh lagi terkait dengan penurunan produktivitas, selain di sini syaratnya adalah outputnya turun dan inputnya tetap, kita akan hitung ya untuk semester 4. Misalnya di sini saya tetap menggunakan contoh IPK supaya Anda lebih paham lagi. Misalnya tadi itu ada kenaikan 3,75 IPK Anda, tetapi di sini inputnya juga bertambah, tidak jadi 5 juta per semesternya, tapi jadi 7 juta. 3,75 dibagi 7 juta, hasilnya 0,5 sekian.
Jadi di sini patokannya tadi 0,7, ketika Anda bandingkan dengan 0,5 ada penurunan produktivitas sebesar 0,2. Sehingga di sini bisa Anda simpulkan bahwa produktivitas bisa turun apabila outputnya naik disertai dengan input yang naik. Jadi kita harus bisa menghitung produktivitas ini ya, dan beberapa indikator yang menunjukkan produktivitas itu naik atau produktivitas itu turun.